Ya, kalau ujung-ujungnya minta maaf, kenapa memberikan statement negatif kepada PDIP Perjuangan kalau PKI sudah melebur ke partai PDI Perjuangan? Dan saya duga ternyata benar. Ahmad Dhani pun meminta maaf. Baru dilantik sebagai Wasekjen Partai Gerindra, Ahmad Dhani pun membuat statement yang kontroversial, yaitu pada hari ulang tahun TNI yang ke-75 tahun. Ahmad Dhani pun memberi pesan khusus kepada TNI agar fokus kepada bahaya laten komunis, yaitu PKI. Ahmad Dhani pun menyebut bahwa TAP MPRS 25 tahun 1966 menyebutkan jika bahaya laten ada PKI, bukan dari HTI, FPI, dan lain-lain. Lebih lanjut, Ahmad Dhani juga berbicara tentang Neo PKI. Ia mengatakan sejarah PKI sekarang ini sudah melebur ke partai. Sebaliknya, mengapa masyarakat takut kepada Neo PKI? Karena PKI dulu melebur kepada partai PDIP Perjuangan. Dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi dan Ma'ruf Amin. Lantas Ahmad Dhani pun berpesan kepada TNI agar fokus kepada bahaya laten komunis dan jangan dibaca saja, tetapi diimplementasikan dari amanat TAP MPRS tersebut. Maka dari itu, Alteria Dahlan pun menyebut jika PDIP sangat terbuka. Kalau misal Alteria Dahlan ditanya, PDIP ada PKI-nya? Ya jelas, karena partai PDIP sangat terbuka bagi kaum yang termarginalkan, terpinggirkan. Tapi, jika ada PKI yang masuk, itu sudah tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga di partai PDIP. Bahkan Alteria Dahlan pun menyebut jika PDI juga banyak diusung dari anak-anak TNI, Polri. Kenapa PDIP tidak diisukan tentang partai dari anak-anak TNI Polri? Nah, saya juga tidak tahu. Kok malah bahaya laten komunis yang sering digaung-gaungkan oleh yang di luar sana? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Tak punya nyali, Ahmad Dhani pun meminta maaf. Wakil Sekjen Partai Gerindra Ahmad Dhani jadi sorotan publik dengan pernyataannya berawal dari pesan khususnya di hari jadi ke-75 TNI, lalu berujung pernyataan kontroversi. Ahmad Dhani memberikan pesan khusus untuk TNI yang tengah memperingati hari jadi ke-75. Suami dari Mulan Jameela yang kini menjabat sebagai anggota DPR fraksi Gerindra itu meminta TNI untuk fokus kepada bahaya laten komunis. Bahaya laten itu komunis PKI karena ada dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66, HTI, FPI, DI tidak ada di dalam TAP MPR. Jadi fokus saja pada perintah TAP MPRS nomor 25 tahun 66, katanya dalam keterangannya tertulis Senin 5 Oktober 2020. Lanjutnya, ia menegaskan tidak ada HTI hingga DI TII hingga DI di 3 partai politik besar saat ini. Menurut dia, orang yang berteriak waspada HTI terkesan norak. Saya bisa pastikan tidak ada HTI FPI di Partai Gerindra, Golkar apalagi PDIP. Jadi 3 partai besar ini aman tersusupi dari 3 unsur tersebut. Malah jadi norak jika ada yang teriak-teriak waspada HTI FPI. Pesan kepada netizen wong 3 partai ini yang menjadi penentu arah kebijakan negara, ujar Dhani. Apalagi kok takut sama PKS, tidak rasional. Imbuhnya seperti dikutip dari Warta Ekonomi pada artikel "Gak pakai ngadi-ngadi", Mas Dhani bilang PKI dulu melebur ke PDIP, TNI waspadalah. Lebih lanjut, Dhani bicara soal Neo PKI. Ia mengatakan sejarah PKI yang menurutnya melebur ke partai. Sebaliknya, mengapa masyarakat takut pada Neo PKI? Karena PKI dulu melebur ke PDIP dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Ma'ruf Amin. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti Trisila, bahkan Ekasila. Lantas ia berpesan agar TNI fokus pada bahaya laten komunis. Jadi pesan saya kepada TNI fokus kepada bahaya laten komunis saja. Itu amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jangan dibaca saja, tapi harus ada implementasi dari amanat TAP MPRS tersebut. Konkretnya apa saja? Saya rasa pimpinan TNI lebih tahu, ucap dia.
Jadi jika ada yang mau teriak bahaya laten HTI, pemerintah legislator buat tapnya dulu, jangan asal nguap. Ingat, komplotan yang mau mengganti Pancasila dengan Trisila Ekasila sudah di depan mata, waspadalah. Buntut ungkapan pernyataan yang kontroversial tersebut, ujung-ujungnya Dhani pun meminta maaf. Ahmad Dhani meminta maaf terkait ucapannya soal bahaya laten komunis dan sejarah peleburan PKI ke PDIP. Jadi saya minta maaf jika ada anggota PDIP yang marah, karena saya hanya menyampaikan apa yang ada di benak masyarakat untuk menjadi koreksi bersama, ucapnya Senin 5 Oktober 2020 seperti dikutip dari Warta Ekonomi. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk menduga upaya yang mencoba menghilangkan pelajaran sejarah G30 SPKI. Masyarakat berhak menduga ada invisible hand yang mencoba menghilangkan pelajaran sejarah G30 SPKI. Tidak adanya gairah untuk nobar film G30 SPKI, sebut Dhani. Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI masih hangat meski peringatan G30 PKI sudah lewat. Baru-baru ini Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Ahmad Dhani menyebut ante-ante PKI ini berada di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ucapan tersebut dibalas oleh politisi PDIP Arteria Dahlan. Ia membenarkan pernyataan Wasekjen Gerindra Ahmad Dhani soal PKI. Namun, Arteria menegaskan hal itu disebabkan karena PDIP adalah partai yang terbuka, bagaimana dikabarkan pikiran rakyat Bekasi.com. Pernyataan itu disampaikan Arteria Dahlan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2020. Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan ada PKI-nya, ya jelas, karena kami partai terbuka. Dan tapi yang perlu kita ingatkan, bukan hanya di PDI Perjuangan yang ada PKI-nya, tuturnya. Nanti teman-teman cari sendiri di partai mananya, ucap Arteria Dahlan menambahkan. Pria yang juga anggota Komisi 3 DPR tersebut pun mengatakan bahwa tidak hanya PKI yang ada di PDIP, tetapi anak dari keluarga pemerintah, Visioner Republik Indonesia, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, serta anak aparat penegak hukum juga masuk ke partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri. Tapi di PDI Perjuangan bukan hanya anak PKI, anak PRRI, anak DI, dan utamanya lagi banyak anak TNI, banyak anak polisi, banyak anak birokrat. Kenapa nggak dibilang partai TNI, partai polisi, partai birokrasi, tutur Arteria Dahlan. Dia pun merupakan salah satu keturunan dari PRRI yang bergabung ke PDIP. Menurut Arteria Dahlan, PDI Perjuangan menampung orang-orang yang terpinggirkan. Banyak PDI Perjuangan merekrut PKI, PDI Perjuangan merekrut orang yang terpinggirkan, jelasnya. Orang yang termarginalkan, contohnya saya, kami dari keluarga PRRI diambil. Ya, kenapa enggak dibilang PDI Perjuangan PRRI, permesta gitu, ujarnya. Arteria Dahlan kemudian menegaskan bahwa saat ini anak dari PKI PRRI masuk ke PDI Perjuangan karena tidak lagi memegang ideologi asalnya, tetapi dia mengatakan bahwa mereka patut mengikuti ideologi PDI serta hukum negara Republik Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena konstitusionalnya ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003, ungkapnya. Yang meskipun saya PRRI, ada yang PKI begitu masuk PDI Perjuangan ikut aturan main PDI Perjuangan, ikut pada aturan negara, tutur Arteria Dahlan. Ideologinya bukan lagi ideologi PRRI lagi, tapi ideologinya adalah ideologi sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga plus hukum negara imbuhnya.